Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Maaf, kelompok kami tidak datang ke sini dengan maksud mengganggu Anda. Kami hanya ingin beristirahat di sini untuk 1 malam. Jika tidak ada yang penting, kupikir akan lebih baik jika kepala klan Liu kembali, ucap Xiaoyan. Tidak perlu banyak bicara untuk memahami maksud orang di depannya ini. Orang di depannya merasa bahwa kelompoknya terlalu kuat dan takut menimbulkan masalah di kota. Jadi dia datang untuk menguji mereka. Karena Xiaoyan sudah menjelaskannya dengan jelas, orang ini tentu harus kembali. Kurasa Tuan salah paham. Sebenarnya, aku datang kali ini hanya untuk mengundangmu ke tanah milikku. Aku tidak punya maksud lain. Sang patriark itu tersenyum sopan. Dia sama sekali tidak tampak terkejut dengan kata-kata Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening ketika melihat ini. Dia bertukar pandang dengan Luo Jin. Dan mata Luo Jin juga mengandung sedikit ketidaksabaran. Patriark Liu, kamu... Xiaoyan baru saja membuka mulutnya dan hendak mengatakan beberapa patah kata penolakan ketika suara seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar di telinganya. Aku benar-benar mengagumimu karena telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu di usia yang masih muda. Aku yakin aku telah melihat banyak jenius muda sebelumnya. Tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang sehebat dirimu. Bolehkah aku bertanya apakah kamu bisa memberiku sedikit muka dan datang ke klan Liu untuk mengobrol? Xiaoyan segera mengerti bahwa orang yang benar-benar mengundang mereka bukanlah lelaki setengah baya di depannya ini, melainkan lelaki tua ini, seorang ahli pengembalian asal. Jadi dia anggota klan Liu. Xiaoyan berkata pelan dalam hatinya. Segera dia membuka mulutnya dan berkata, baiklah, karena Patriark Liu telah mengundang kita dengan tulus, tidak ada salahnya kita pergi. Setelah itu, dia menepuk bahu Luo Jin. Cahaya di mata Luo Jin sedikit berkedip, dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Di belakangnya, Xiao Yixian dan yang lainnya tidak mengerti. Namun karena Xiaoyan telah berbicara, mereka tentu saja tidak memiliki keraguan. Segera setelah itu, kelompok yang terdiri dari 7 orang ini berjalan maju di bawah pimpinan kepala klan Liu hingga mereka mencapai rumah besar klan Liu. Tak lama kemudian, Xiaoyan melihat ahli pengembalian asal yang berbicara kepadanya sebelumnya. Di samping mereka, Luo Jin melirik lelaki tua yang berdiri di depan mereka. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Tebakannya telah terbukti. Luo Jin sudah menduganya ketika Xiaoyan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menepuk bahunya. Sekarang setelah dia melihat lelaki tua itu seperti dugaannya. Satu-satunya orang yang bisa mengubah pikiran Xiaoyan adalah satu-satunya ahli pengembalian asal di kota Liuchang. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri di depan kelompok Xiaoyan. Kepala klan Liu berdiri di sampingnya. Wajahnya dipenuhi rasa hormat. Sosok lelaki tua itu agak pendek, wajahnya kurus, tetapi matanya bersemangat. Dia memegang tongkat di tangannya dan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dia menatap Xiaoyan yang ada di dekatnya dengan senyum di wajahnya. Aku Liu Ya, pelindung klan Liu. Lelaki tua itu mengulurkan kedua tangannya dan menggenggamnya saat melihat Xiaoyan. Bahkan Liu Changseng pun tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat tindakan lelaki tua itu. Fakta bahwa Liu Ya mau tunduk pada seorang junior sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya dia menempatkan pemuda itu. Namaku Xiaoyan. Ini pertama kalinya aku kesini. Jika aku menyinggungmu, aku harap kau bisa memaafkanku. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan senyum di wajahnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menyebabkan orang-orang di belakangnya merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Jelas, hanya Xiaoyan dan lelaki tua itu yang tahu tentang masalah ini. Di antara orang-orang yang dibunuh Xiaoyan dengan api pembeku tulang, ada beberapa yang memiliki lambang klan Liu. Sekarang setelah mereka berdua bertemu, mereka jelas perlu mengklarifikasi masalah ini. Tuan Xiaoyan, kamu terlalu banyak berpikir. Anggap saja ini sebagai upaya membersihkan klan. Silahkan duduk. Orang tua itu sudah memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan meja dan kursi di halaman. Dia hanya menunggu Xiaoyan dan yang lainnya untuk duduk. Setelah semua orang duduk, kedua belah pihak mulai mengobrol. Setelah mengobrol sebentar, Liu Ya mengetahui bahwa kelompok Xiaoyan berasal dari kota Qingyang. Kilatan melintas di kedalaman mata tuanya.
Dia kira-kira menebak identitas mereka. His, jadi kamu dari kota Qingyang. Tidak heran ada keributan seperti itu. Aku berasumsi bahwa kamu adalah orang-orang yang bertarung dengan Master Istana Awan Laut belum lama ini. Mata Liu Yang menyipit saat dia berbicara dengan nada sedikit terkejut. Memang benar, Xiaoyan tersenyum tipis dan tidak menyembunyikan apapun. Dalam pertempuran di kota Qingyang, yang kalah adalah Master Istana Awan Laut. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh perbatasan barat daya. Wajar saja jika Liu Yang mengetahuinya. Tuan Xiaoyan memang seorang pahlawan muda. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan, Liu Yang tiba-tiba tertawa dan meminum teh di sangkirnya sekaligus. Aku rasa tuan tua ini tidak akan memberitahu Fu Yulong bahwa kita telah meninggalkan kota Qingyang kan? Mata Xiaoyan berkilat saat dia membuka mulutnya dengan ceroboh dan menyelidiki. Ketika Liu Yang mendengar ini, ekspresi di wajah tuanya langsung terkejut. Dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Xiaoyan, kamu pasti bercanda. Klan Liu dan Istana Awan Laut tidak pernah berhubungan baik. Fu Yulong telah beberapa kali membuat masalah bagi klan Liu dan kalah di tanganku. Dia pasti sangat membenci klan Liu. Tentu saja, aku tidak bisa memberitahu dia tentang keberadaanmu. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih tuan tua, ucap Xiaoyan. Aku ingin tahu kemana tuan Xiaoyan pergi kali ini. Jika memungkinkan, klan Liuku mungkin bisa membantumu, ucap Liu Ya. Selatan ekstrim. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan masih berbicara tentang apa yang dituju kelompoknya. Selatan ekstrim, wilayah 3 sekte pegunungan selatan. Dari sini ke selatan ekstrim, kemungkinan besar akan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan dengan kecepatanmu. Liu Ya sedikit terkejut saat melihat ketujuh orang yang hadir. Tak lama kemudian, dia melihat ke arah Xiao Yixian dan Muling dan melanjutkan perkataannya. Aku khawatir tanpa waktu setengah bulan, akan sangat sulit untuk mencapainya. Mengenai hal ini, Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan berangkat hampir sebulan lebih awal. Tapi, Tuan Xiaoyan, kali ini kamu datang ke kota Liu Changku. Dapat dikatakan bahwa kamu datang ke tempat yang tepat. Segera setelah itu, Liu Yang menyeringai dan berkata lagi, sejujurnya, klan Liuku telah dikenal karena memelihara binatang terbang selama beberapa generasi di kota Liu Chang ini. Tamu-tamu kami berasal dari seluruh pegunungan selatan. Jika Tuan berkenan, aku dapat menggunakan binatang terbang klan Liu untuk membawamu ke selatan ekstrim. Waktunya pasti akan jauh lebih cepat. Mendengar perkataan Liu Ya, wajah Xiaoyan langsung menunjukkan ekspresi gembira. Harus dikatakan bahwa sebelum mereka berangkat, dia memang mempertimbangkan untuk menggunakan binatang terbang. Meskipun dia berniat untuk menangkapnya secara paksa di hutan, karena kultivasi binatang ajaib yang rendah, kecepatan mereka tidak secepat mereka. Oleh karena itu dia hanya bisa pasrah dengan ide ini. Pada saat ini, perkataan Liu Ya memberi mereka kesempatan lain. Jika mereka dapat menggunakan binatang terbang sebagai alat transportasi, perjalanan mereka pasti akan jauh lebih mudah. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menggunakannya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Karena tuan tua begitu antusias, aku dengan hormat menerimanya, ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan terlalu sopan. Saat berada di luar, membuat orang lain nyaman berarti juga membuat diri sendiri nyaman. Mendapatkan lebih banyak teman selalu menyenangkan. Mengapa semua orang tidak beristirahat di rumahku malam ini? Besok aku yang tua akan membawa semua orang untuk memilih binatang terbang, ucap Liu Ya. Setiap tingkat kultivasi binatang terbang berbeda-beda. Oleh karena itu kecepatan perjalanan mereka tentu saja berbeda. Liu Ya tidak perlu menjelaskan hal ini. Namun Xiaoyan dan yang lainnya masih sedikit ragu untuk tinggal di kediaman klan Liu. Tuan Xiaoyan, jangan salah paham. Alasan aku ingin kalian semua datang besok adalah karena binatang terbang klan Liuku berada di luar kota. Semua orang sudah lelah bepergian dan orang tua ini telah mengganggu kalian semua. Oleh karena itu, aku ingin mengundang kalian semua untuk menginap di kediamanku malam ini. Ini dapat dianggap sebagai permintaan maaf dan juga cara untuk berteman. Bagaimana menurutmu, Xiaoyan? Mata tua Liu Ya yang keruh menyapu Luo Jin dan yang lainnya. Akhirnya mereka kembali lagi ke Xiaoyan. Dia jelas mengerti bahwa keputusan apapun dari sekelompok orang di depannya ini diputuskan oleh Xiaoyan. Karena tuan tua begitu murah hati, aku akan mengucapkan terima kasih sebelumnya. Xiaoyan berdiri dari tempat duduknya dan menggenggam tangannya ke arah Liu Ya. Seketika, Luo Jin dan yang lainnya di belakangnya juga berdiri dan dengan sopan menyapa Liu Ya. Hari itu, Xiaoyan dan yang lainnya menginap di kediaman klan Liu. Malam harinya, Liu Ya bahkan memesan jamuan makan untuk disiapkan dan menjamu Xiaoyan dan yang lainnya dengan hangat. Malam ini bisa dibilang ramai dan meriah. Namun yang paling tidak bisa dilupakan Xiaoyan adalah senyum bahagia dan puas di wajah tua Liu Ya sebelum ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Senyum ini menyebabkan Xiaoyan diam-diam merasa gugup sepanjang malam. Hari berikutnya, saat fajar menyingsing,
Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan kota di bawah pimpinan Liu Ya dan Liu Changseng. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah ngarai. Bahkan sebelum mereka memasuki jurang, semua orang sudah bisa mencium bau busuk yang pekat di udara. Jangan tersinggung, bau ini bukan darah sungguhan. Kami hanya membeli bubuk obat dengan harga tinggi untuk mencegah binatang ajaib tingkat tinggi membuat masalah di sini. Kami menyebarkan bubuk obat ke seluruh ngarai. Itulah sebabnya mengapa seperti ini. Kata-kata Liu Ya menjawab pertanyaan Xiaoyan dan kelompoknya. Ketika sekelompok Xiaoyan melangkah ke ngarai, itu seperti yang dikatakan Liu Ya. Kedara hanya mengelilingi pinggiran ngarai. Setelah memasuki ngarai, itu benar-benar tersebar. Pada saat yang sama di dalam ngarai, banyak bangunan tinggi muncul di depan mata orang-orang yang hadir. Lereng di kedua sisi jurang dipotong menjadi beberapa plafon besar. Sebuah jembatan besar digantung di tebing, menghubungkan kedua sisi jurang. Yang membuat Xiaoyan dan yang lainnya terkejut adalah bahwa di bawah jembatan sebenarnya ada pavilion yang tergantung horizontal di udara. Atap puluhan pavilion disatukan untuk membentuk jembatan besar ini. Pada saat ini, ada beberapa binatang ajaib berjenis burung yang terus terbang di bawah jembatan. Beberapa dari mereka dikendalikan oleh manusia, sementara yang lain terbang bebas. Mereka tampak cukup riang. Di samping Xiaoyan, Liu Ya tertawa kecil saat melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit rasa bangga di wajah tuanya. Jembatan ini dibangun oleh leluhur klan Liu Ku. Meskipun bangunan ini sendiri terbuat dari bahan-bahan biasa, struktur cerdik di antara mereka memungkinkan bangunan-bangunan ini membentuk jembatan. Tidak hanya memungkinkan orang untuk berjalan, tetapi juga dapat menahan beban binatang ajaib terbang kami. Ketika dia menyebutkan gedung-gedung di udara, suara lelaki tua itu dipenuhi dengan kebanggaan. Namun tepat saat dia selesai berbicara, bagian tengah jembatan tiba-tiba pecah dengan suara kaca. Binatang ajaib tipe burung yang baru saja berhenti di sana terbang seperti kuda yang terkejut. Di belakang Xiaoyan, Xiao Yixian yang awalnya tenang tiba-tiba tidak dapat menahan tawanya. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak dapat menahan diri dari adegan yang lucu seperti itu. Burung ini disebut burung bersayap ungu. Ini adalah yang paling ringan dari semua binatang ajaib jenis burung besar. Bahkan bangunan itu tidak dapat menahan bebannya, apalagi binatang ajaib lainnya. Pada saat ini, wajah tua Liu Ya tak dapat menahan diri untuk tidak memerah sambil dia batuk kering. Bisnis klan ini berjalan cukup baik beberapa tahun terakhir ini, dan telah menggemukkan binatang-binatang ini. Sambil mengusap wajah tuanya, Liu Ya menoleh menatap Liu Changseng dan melengkungkan bibirnya. Changseng, mulai hari ini dan seterusnya, gandakan jumlah latihan untuk binatang ajaib terbang ini. Setelah mendengar kata-kata itu, Liu Changseng langsung terdiam. Xiaoyan dan yang lainnya tidak dapat menahan senyum satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke ngarai di bawah pimpinan Liu Ya. Tepat saat kelompok Xiaoyan hendak mendekati loteng di langit, kelompok Xiaoyan melihat seorang wanita muda mengenakan gaun biru panjang melewati koridor di dinding tebing. Melihat wanita ini, alis Xiaoyan dan Luo Jin langsung berkedut. Keheranan tanpa sadar melintas di mata mereka. Alam transformasi asa akhir. Dia tidak tua, tetapi kultivasinya sangat kuat. Ya, kemungkinan besar kultivasinya sedikit lebih tinggi dariku. Luo Jin menyeringai saat melihat sosok wanita yang akan menghilang itu. Dia menggelengkan kepalanya dan terus maju. Tuan Xiaoyan, kamu juga harus memahami bahwa binatang ajaib yang terbang memiliki kultivasi yang berbeda. Jadi kecepatan perjalanan mereka juga berbeda. Binatang ajaib terbang terkuat yang dibesarkan oleh klan Liu Ku sebanding dengan para ahli transformasi asal tingkat menengah. Dengan kecepatan penuh, akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk melakukan perjalanan dari kota Liu Changku ke selatan. Apakah kamu semua bersedia? Liu Ya memimpin Xiaoyan dan yang lainnya ke sebuah panggung. Dari sana mereka dapat melihat seluruh ngarai. Binatang ajaib yang awalnya besar itu tampak menjadi jauh lebih kecil. Kalau begitu, aku harus merepotkan Tuan. Sambil menggenggam tangannya, Xiaoyan tersenyum penuh terima kasih. Tuan Xiaoyan terlalu sopan. 300 batu roh per orang. Saat Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dengan wajah penuh rasa terima kasih, wajah tua Liu Ya dipenuhi dengan senyuman. Dengan wajah penuh senyum, ia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Xiaoyan dengan kedua tangannya. Seketika, wajah Xiaoyan dan orang-orang di belakangnya membeku. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Kapan orang tua ini pernah mengatakan bahwa binatang ajaib yang terbang itu membutuhkan biaya? Xiaoyan dan Luo Jin saling menatap dengan mata besar dan mata kecil mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tercengang. Tuan tua, kamu... Sebelum kata-kata dari mulut Xiaoyan terdengar, wajah Liu Ya dipenuhi dengan senyum polos saat dia mulai menghitung sendiri. Tuan Xiaoyan, menginap di rumah klan Liu selama 1 malam dan 1 malam perjamuan akan dikenakan biaya 200 batu roh per orang. Binatang terbang transformasi asal akan dikenakan biaya 300 batu roh per orang. Melihat bahwa kita sudah ditakdirkan, aku memutuskan untuk membebaskan biaya makanan dan akomodasi untukmu. Biaya yang tersisa akan dikenakan biaya 300 batu roh per orang. Totalnya menjadi 2.100 batu roh.
Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Dia melihat ke samping dan Luo Jun malah tersenyum mengejek. Meskipun lelaki tua ini tampaknya berniat menipu mereka, sebenarnya itu bukan masalah besar. Paling tidak, dia tidak sengaja menyakiti mereka. Melihat Luo Jun tidak peduli, Xiaoyan merasa semakin tidak berdaya. Bahkan jika semua batu roh di cincin penyimpanannya ditambahkan bersama, bagaimana dia mampu membayar orang tua penipu ini? Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Yixian, Xiaoyan mendapati bahwa Xiao Yixian kini tengah menahan senyum saat menatapnya. Seolah-olah dia sangat senang karena dia telah dikalahkan. Situasi canggung ini sungguh sulit untuk dihadapi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Xiao Yixian tidak akan menolongnya. Adapun Bai Hua, dia telah hidup dan makan sesuka hatinya di klan Liu. Dia tidak memiliki batu roh apapun, jadi bagaimana dia bisa membelinya? Ada 2100 batu roh di cincin penyimpanan ini. Pada saat ini, Muling yang berada di belakang kelompok itu tiba-tiba melangkah maju. Tangannya menyerahkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di tangan Liu Ya. Adegan ini yang seperti mengirim arang di cuaca bersalju, segera membuat Xiaoyan menatapnya dengan rasa terima kasih. Melihat ini, Muling tersenyum hormat sebelum berbalik dan mundur. Di samping, Zhou Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam saat dia melihat muridnya. Setelah menerima uang, Liu Ya segera kembali normal. Dia menghitung jumlah batu roh di cincin penyimpanan sebelum tertawa datar dan menuntun Xiaoyan dan yang lainnya ke tempat binatang terbang yang mereka butuhkan berada. Binatang terbang kelas atas berbeda dengan binatang terbang biasa. Sebagai perbandingan, mereka membutuhkan kultivasi yang tenang. Meskipun mereka memberikan bantuan kepada manusia, manusia juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Karena adanya pemahaman diam-diam inilah, kedua belah pihak selalu hidup damai. Kalau tidak peduli seberapa lembutnya binatang ajaib itu, sifat liar dalam darah mereka pasti tidak akan membuat mereka merasa nyaman dan mematuhi perintah manusia. Kali ini, Xiaoyan dan yang lainnya ingin menyewa burung nasar angin. Burung ini memiliki garis keturunan yang sama dengan Griffin dan memiliki temperamen yang lembut. Namun tidak seperti Griffin, burung nasar angin melampaui Griffin dalam hal kecepatan. Hasilnya, burung nasar angin menjadi pilihan pertama untuk binatang terbang jarak jauh di sebagian besar klan. Namun ketika kelompok Xiaoyan tiba di tempat ini, mereka mengetahui dari mulut manajer bahwa hanya ada satu binatang terbang kelas transformasi asal yang tersisa hari ini. Selain itu, binatang terbang ini telah dipilih oleh orang lain terlebih dahulu. Karena pihak lain sudah menentukan pilihan, bahkan jika Liu yang melangkah maju, mustahil untuk menariknya kembali. Karena mereka sedang berbisnis, hal pertama yang mereka butuhkan adalah keadilan. Jika Liu yang mengambil kembali hak untuk menggunakan binatang terbang ini untuk kelompok Xiaoyan, kemungkinan besar reputasi klan Liu akan sangat terpengaruh. Yang mengejutkan Xiaoyan dan Luo Jun adalah orang yang telah mengambil hak menggunakan binatang terbang itu tak lain adalah wanita cantik yang mereka lihat sebelumnya. Itu sebenarnya dia. Xiaoyan mengangkat matanya dan melihat ke atas. Pada saat ini, seorang wanita mengenakan gaun biru panjang berdiri di depan binatang ajaib besar. Seolah-olah dia merasakan tatapan Xiaoyan, wanita itu segera menoleh. Sepasang mata indah yang penuh dengan ketajaman langsung terkunci pada tubuh Xiaoyan. Seketika aura acuh tak acuh yang membuat orang-orang berjarak ribuan mil pun terpancar, menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan Luo Jin sedikit berubah. Penampilan wanita ini sangat muda. Wajahnya yang jernih dan bergerak tampak telah dipahat dengan hati-hati. Sepasang mata indah yang gelap seperti kolam yang dalam berkedip dengan kilau tajam, menyebabkan orang tidak berani menatapnya langsung. Meskipun tubuhnya yang montok terbungkus gaun panjang, itu masih cukup untuk membuat hati orang-orang terbakar. Bahkan dengan kondisi pikiran Luo Jin yang tenang, dia masih agak tersentuh ketika melihat wanita ini hari ini. Nona muda, kami berdua tidak bermaksud menyinggungmu. Kami hanya ingin bertanya apakah kamu bersedia memberikan binatang terbang ini kepada kami. Tidak. Setelah menjawab dengan dingin, wanita itu mengalihkan pandangannya ke tubuh Xiaoyan dan Luo Jin. Setelah itu, dia melirik Xiao Yixian di belakang mereka. Kemudian ujung kakinya dengan lembut menekan tanah. Tubuhnya yang halus dengan anggun berjungkir balik di udara. Dan dia berdiri dengan mantap di punggung binatang terbang itu. Ayo pergi. Binatang terbang di bawah kakinya segera melebarkan sayapnya dan terbang. Setelah berhenti di udara selama beberapa detik, ia melompat ke langit dan terbang ke arah luar ngarai. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa makhluk terbang ini, kita hanya bisa memilih makhluk lain yang lebih lambat. Di belakang mereka, si kera langit yang telah berubah wujud menjadi manusia menggaruk kepalanya pelan. Ia melangkah maju dan melihat binatang terbang lainnya di kejauhan. Mulutnya berkedut saat tatapan jijik muncul di matanya yang sombong. Bahkan dia memandang rendah binatang ajaib tingkat rendah ini. Apalagi Xiaoyan. Namun jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, demi perasaan Xiao Yixian dan Muling, dia hanya bisa menggunakan metode ini. Liu yang mendesak tak berdaya. Namun pada saat inilah, Liu Changsheng yang berjalan dari samping tiba-tiba berkata, sebenarnya,
Masih ada satu lagi binatang terbang terhormati asal. Tapi, thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.